Kemudian poin yang kedua atau perkara yang kedua yang termasuk dari iman kepada takdir Allah Azza wa Jal, al-iman bi anna Allah kataba dzalika fi lauh mahfuz. Beriman bahwasanya Allah Taala telah mencatat segala sesuatu di lauh mahfuz, lauhin mahfuz. Allah telah mencatat segala sesuatu di lauhin mahfuz. Dalil tentang Allah mengetahui dan dalil tentang Allah mengetahui dan Allah mencatat surat Al-Hajj ayat 70. Allah Taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ma fis samaa'i wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir." Kata Allah Azza wa Jalla, "Alam ta'lam, apakah kau tidak mengetahui anna Allah ya'lamu ma fis samaa'i wal ard?" Sesungguhnya Allah mengetahui semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya itu semua tercatat di dalam kitab. Maksudnya kitab di sini apa? Lauhin mahfuz. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya itu semua mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah Taala menciptakan takdir-takdir makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi berapa tahun? 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah mencatat segala sesuatu. Ya, makanya disebutkan di dalam hadis yang lain, ya, awal ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Maka Allah berkata, uktub, catatlah. Pena itu berkata, madza aktub, apa yang aku catat? Maka Allah Ta'ala berfirman kepada pena, uktub maqadir al-khalaiq, catatlah semua takdir makhluk-makhluk sampai dibangkitkan hari kiamat. Ya, maka segala sesuatu tercatat di lauhin mahfuz. Si fulan akan lahir pada tahun sekian, akan wafat pada tahun sekian. Si fulan akan mendapatkan rizki, si fulan jodohnya fulana, si fulan anaknya fulan, dan seterusnya. Semuanya dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Si fulan akan tertimpa musibah, si fulan akan selamat dari musibah, dan seterusnya. Segala sesuatu tercatat rapih di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, dan tidak ada yang akan luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan subhanallah dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa in ijtama'at ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allah 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketahuilah kalau seandainya umat semuanya berkumpul ingin memberikan kepada kamu satu manfaat, niscaya mereka tidak dapat memberikan kepada engkau satu manfaat pun kecuali hal tersebut telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Wa in ijtama'u, kalau seandainya mereka berkumpul juga ingin membahayakan engkau dengan sesuatu apapun juga, niscaya itu semua tidak akan terjadi kecuali apabila telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Maksudnya segala sesuatu maktub. Segala sesuatu dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Kebaikan yang akan didapati oleh seorang hamba telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Kebaikan yang menimpa seorang hamba telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini pentingnya seseorang mengimani hal tersebut. Kalau dia mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, maka kembalikanlah kebaikan tersebut kepada penciptanya Subhanahu wa taala. Karena dia telah dicatat kalau si fulan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah. Kalau seandainya dia ditimpa dari keburukan, maka dia mengharapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, berhusnudzan dan beriman akan hikmah yang besar di balik musibah tadi. Maka ini buah yang besar dari al-iman bil qada wal qadar. Iman kepada takdir dan keputusan Allah Azza wa Jalla. Kullu syai' maktub. Segala sesuatu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, di antara beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla, al-iman bi anna jami'al kainat la takun illa bi masyiatillah taala. Mengimani bahwasanya segala sesuatu tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di sini dalilnya, yaitu surat Ibrahim ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, wa yaf'alullahu ma yasha. Allah mengerjakan apa yang dikehendaki olehnya. Dalam surat Al-Imran ayat 6, Allah Ta'ala berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk kalian di dalam rahim sebagaimana yang Allah kehendaki. Kemudian juga di akhir surat
Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak melainkan atas kehendak Allah Rabbul Alamin. Jadi segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ya, semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, maka terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Karena itu, seseorang apabila ingin mengerjakan satu pekerjaan yang belum dia kerjakan, disunahkan dia untuk mengatakan insya Allah, apabila Allah berkehendak. Ya, misalnya besok dia mau safar, ya, maka dia mengatakan insya Allah besok ana safar. Ya, semua perbuatan yang belum dia lakukan dan ingin dia lakukan disunahkan untuk mengucapkan insya Allah, karena semuanya jadi izin dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada yang luput dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perbuatan dosa, ya perbuatan dosa terjadi atas kehendak Allah. Cuman Allah Ta'ala tidak dinisbatkan ya kepada keburukan. Ya, semua yang dinisbatkan oleh Allah Azza wa Jalla itu baik. Ya, tapi kebaikan dan keburukan itu bermanfaat kepada siapa? Hamba, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, semuanya dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla dan menjadi cobaan buat hamba-hambanya. Penciptaan iblis atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Adanya neraka atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini seseorang harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di sana ada satu perbuatan yang di luar kehendak kita kemudian terjadi, maka boleh kita katakan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." Semangatlah terhadap perkara yang bermanfaat buat dirimu, tolong kepada Allah dan jangan lemah. Ini perbuatan hamba. Hamba disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk semangat. Ihris 'ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah terhadap perkara yang bermanfaat. Manfaat dunia atau manfaat akhirat. Baik manfaat dunia seperti mencari rezeki, menjaga kesehatan, mengurus keluarga, harus bersemangat. Perkara akhirat, dia harus semangat beribadah, baca Al-Quran, talabul ilm, dan yang lainnya. Ihris 'ala ma yanfa'uk. Semua hal yang bermanfaat, kita harus semangat. Kalau perkara itu bermanfaat, harus ada semangat dalam melakukannya. Wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah. Ya, kalimat wasta'in billah yang pertama menunjukkan agar seorang hamba jangan mentuhankan ikhtiar. Kalau ikhtiar itu hanya sebab dan tidak akan terjadi kecuali atas izin siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka ista'in billah, minta tolong kepada Allah. Dan semakin kuat tauhid seseorang dan tawakalnya, semakin banyak meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Terus yang kedua, wasta'in billah, dia juga mengisyaratkan kalau ikhtiarnya dia terjadi dengan masyiatullah, kehendak Allah Azza wa Jalla. Wala ta'jaz, dan jangan kamu lemah. Karena al-ajaz wal kasal, lemah dan malas itu penghalang semua pintu kebaikan. Seseorang apabila memiliki sifat malas dan lemah, maka luput darinya banyak kebaikan. Dan Nabi SAW berlindung dari dua hal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Lihat setelahnya, ini tadi yang pertama perbuatan hamba. Disuruh hamba berikhtiar dan meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu Nabi SAW bersabda, "In asabaka syai' fala taqul law kana kadza la kana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al." Kalau kamu ditimpa musibah, wa in asabaka syai', kalau kamu ditimpa musibah, maka jangan kamu mengatakan seandainya aku tidak berbuat ini tidak akan terjadi ini dan itu. Dia berandai-andai yang menunjukkan penyesalan. Kalau seandainya aku tidak keluar rumah, mungkin aku tidak akan kecelakaan. Kalau seandainya aku tidak menyekolahkan anak aku di sekolah tersebut, maka tidak akan jadi seperti ini. Apalagi biasanya wanita, kalau seandainya aku tidak menikah dengan dia, mungkin aku tidak akan melarat misalnya. Atau kalau seandainya menikah dengan si fulan, mungkin aku banyak keturunan dan seterusnya. Ya, karena ini di luar kehendak dia. Tapi kata Nabi SAW, kalau perkara itu terjadi di luar kehendak dan keinginan dia, baru boleh kita berhujjah dengan takdir. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Semuanya terjadi takdir Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang dia kehendaki. Khalas, semuanya terjadi. Mau antum teriak-teriak, mau antum menangis jadinya, mau antum loncat, mau antum bunuh diri, tidak bisa merubah dari takdir dan keputusan Allah Azza wa Jalla. Nah, maka hal ini misalnya dan contohnya seseorang safar. Dia semangat. Misalnya dia berangkat di pagi hari agar tidak telat. Kemudian dia menjaga kendaraannya seperti dicek remnya, kemudian mesinnya, kemudian kesehatan mobilnya dan yang lain-lainnya. Kemudian dia di jalan penuh dengan kehati-hatian, tidak mengebut
ya, melebihi batas kecepatan yang ditentukan, tidak tergesa-gesa, tidak mengantuk dan yang lainnya. Tapi subhanallah, Allah menakdirkan dia kecelakaan. Ima mungkin dia ditabrak dari belakang, atau ima tanpa dia sadari ada lubang yang menyebabkan bannya bocor, kemudian dia celaka dan seterusnya. Ya, maka yang pertama dia sudah mengerjakan kehati-hatian, berangkat di pagi hari dan yang lainnya. Cuman ada hal di luar kehendak dia terjadi. Ketika ada hal di luar kehendak dia terjadi, maka dia ucapkan qadarallah wa masya'a fa'al. Semuanya terjadi atas takdir Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami ya? Ya, maka di situ dia nisbatkan kepada takdir boleh. Ya. Karena hal tersebut terjadi di luar kehendak dia. Ya, di luar kehendak dia. Ya, maka dia bersabar atas musibah. Kemudian poin yang keempat,